Sekarang ini banyak orang yang bicara tentang keabsahan daripada nasabnya para habaib, tapi tidak mau datang ke lembaga Rabithah Alawiyin, tapi tidak mau diskusi dengan orang yang ahli nasab, tapi ngomongnya di medsos saja. Habib nggak ada, Habib begini nasabnya, tapi nggak mau di saat diajak diskusi, nggak mau. Ada itu ustadz belajarnya tuh. Kalau ada kiai yang dibilang begitu, saya nggak yakin kiai itu. Gimana dia belajarnya sama siapa coba? Ini yang bawa Islam ke Indonesia ini siapa? Belajarnya yang benar. Anda mau buka kitab apa saja, yang bawa Islam ke Indonesia ini siapa? Itu Wali Songo. Wali Songo itu adalah semuanya anak cucunya Rasulullah, kecuali Sunan Kalijaga yang tidak, yang asli orang Ajami. Inti mengingkari masuknya Islam ke Indonesia sebab Wali Songo, inti ingkari, sama seperti itu mengingkari terangnya matahari di siang bolong. Ya, saya hanya katakan kalau ada ulama-ulama yang model begini, itu saya ibaratkan ulama musiman. Ulama musiman, ustadz musiman, kiai-kiai musiman. Itu kalau mau musim pemilu timbul tuh kalau mau pemilu tuh. Ya, ini kalau saya bilang ulama yang begini nih, ulama yang kayak yang seperti jamur, tapi bukan jamur yang bisa dimakan. Jamurnya racun. Numbunya juga bukan di tempat yang bagus, numbunya di comberan. Makanya ente dikasih sama Allah akal, punya mata, gunain akal ente, mata gunain. Di saat ente memilih orang yang menjadi tanggung jawab amanah terhadap rakyat Indonesia, ya ente gunakan akal ente, mata ente gunakan, ente lihat. Hindari udah, karena uang kita milih seseorang, hati-hati, jangan, hindari itu. Kita mau cari ya presiden yang kedepannya itu betul-betul bertugas untuk apa? Untuk memakmurkan daripada rakyat Indonesia. Kita tidak butuh presiden yang menjadi petugas partai, bukan. Tapi kita butuh presiden ini yang betul-betul memakmurkan, cinta dengan rakyat Indonesia, yang tidak membentur-benturkan antara aparat dengan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini Allah berikan kesempatan waktu kepada kita sehingga kita sama bisa hadir di Masjid Jami' Adzikra setelah diadakannya tawakufan. Kita bisa hadir kembali. Semoga kehadiran kita di masjid ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pagi hari ini juga halaqah subuh kita dihadiri oleh akhina fillah Al-Ustadz Ferry Nur, jazakumullah khair. Dalam 1 bulan kemarin Ramadan kita sudah lalui ayyuhal ikhwan, magat fat yang sudah lalu. Dalam 1 bulan tersebut nggak bisa lagi kita tarik kembali.
yang awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya itkun minan nar, pembebasan dari neraka. Enggak bisa lagi kita tarik tuh bulan Ramadan. Kita mau nangis air mata kita berapa ember juga enggak bakal bisa ya ikhwan. Kita tunggu ntar setahun lagi, kalau Allah kasih kita umur panjang. Tapi kita minta sama Allah biar Allah kasih panjang umur kita sampai ketemu Ramadan yang akan datang setiap tahunnya, amin ya rabbal alamin. Setelah dalam 1 bulan kita puasa Ramadan, dan saya juga mengucapkan masih di dalam suasana Syawal, minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bikhair. Kalimat minal aidin ini keluar dari lisan umat Islam setelah puasa 1 bulan penuh. Dengan apa? Aid, kembali kepada kesucian, dengan kita mentarbiahkan nafsu kita, dengan kita mentarbiahkan diri kita. Dalam 1 bulan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tapi pada 1 bulan itu diharamkan oleh Allah. Makan minum halal, berhubungan suami istri halal, tapi semua kita tinggalkan semata-mata hanya untuk patuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin minum diam-diam, ingin makan diam-diam, sangat mudah. Kalau kita berwudu misalnya di masjid atau di mana, kita kumur-kumur, lalu air kumur-kumur itu kita telan, nggak ada yang tahu. Sekalipun sebelah kiri kita lagi wudu bareng, sebelah kiri kita kumur-kumur, kita telan air minum, sebelah kiri kita nih nggak tahu. Tapi apakah mau kita lakukan? Tidak. Kenapa? Disitulah kita betul-betul menanamkan ketaatan kita dengan Allah, kejujuran kita dengan Allah, di situ kita tanamkan. 1 bulan kita sholat tarawih, kita sholat witir, ya, kita baca Quran. Yang menghatamkan Al-Quran ya sangatlah orang itu beruntung. Coba kalau inti sekarang sholat tarawih, diketawain orang apa enggak kira-kira Ustaz Ferry? Nah, sekarang nih fadlu minallah wa ni'mah sholat tarawih, tawain orang nih sakit apa satu masjid ini? Hah? Witir berjamaah udah enggak ada. Ya Allah bitaufik, insyaallah kesucian ini kita jaga. Kita udah suci dengan puasa 1 bulan penuh, kita jaga. Adapun tanda orang yang dapat Lailatul Qadar itu mudah tandanya. Apa tandanya? Lihat aja amalan yang dia kerjakan di bulan Ramadan itu, ya, kalau lebih meningkat atau paling tidak sama amalan dia dengan di bulan Ramadan, berarti dia orang yang mendapatkan nasib bagian dari Lailatul Qadar. Tapi kalau misalnya dia amalan dia keluar Ramadan, amalannya lebih rusak dari di bulan Ramadan. Ramadan semangat baca Quran, sehari 1 juz dia baca. Begitu keluar Ramadan sama sekali dia nggak baca Quran. Berarti itu orang jauh dari Lailatul Qadar, itu orang nggak ada. Kita masuk ke dalam hadis dikatakan apa? Idza shamu syahrul Ramadan, ya, wa kharaju ila idhim. Kalau umat Nabi berpuasa bulan Ramadan, kemudian sholat, melaksanakan sholat Idul Fitri, ya, yaqulullah li malaikati kullu amin liyatlubu ajrahu. Lalu malaikat mengatakan kepada Allah, wahai Allah, setiap orang yang beramal meminta pahalanya. Ini sekarang bagaimana? Umatmu yang berpuasa pahalanya apa? Fayaqulullah li malaikati isyhadu anni qad ghafartu lahum. Apa kata Allah kepada malaikat? Wahai malaikatku, sampaikan kepada umatku, kepada hambaku, ya, kata Allah kepada malaikat, sampaikan kepada hambaku, anni qad ghafartu lahum, aku telah mengampuni dosa mereka semua. Fayunadi munadin, lalu ada satu panggilan, ya, ya sumtum li wa aftartum li fagumu maghfuran lakum.
Apa dikatakan dalam hadits qudsi? Ya, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, sumtum li, kalian berpuasa untukku, kalian menahan haus, menahan lapar untukku, kalian tinggalkan makan, tinggalkan minum untukku, kata Allah, bukan untuk yang lain. Kita tidak makan, tidak minum bukan karena istri kita, bukan karena keluarga kita, bukan karena bos kita, bukan karena teman, bukan karena sahabat, tidak. Kalian berpuasa untukku, kata Allah. Ya, wa aftartum li, dan kalian berbuka puasa juga untukku, kata Allah. Ya, aftartum li, sumtum li, wa aftartum fagumu maghfuran lakum. Maka bangunlah kalian dalam keadaan telah suci mendapatkan ampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lebaran maunya cuma serba baru, baju maunya baru, yang pakai gamis gamisnya baru, kopiah baru, sorban baru. Kalau anak istri nggak pakai baru-baru bingung, nggak tenang, semuanya serba baru. Ya, mohon maaf, hatta yang dalemannya baru semua, celana dalamnya baru, semuanya baru dah, pokoknya kaosnya baru, semua baru. Oh, ini kan sunnah pakai yang baru-baru, betul. Tapi kalau ente nggak puasa bagaimana sunnah? Yang berhak merayakan Idul Fitri itu adalah orang yang berpuasa selama satu dia berjuang, itu berhak merayakan. Kalau enggak gimana? Ya, sampai kendaraannya tuh diservis, mau pulang kampung servis kendaraan, untuk silaturahim servis kendaraannya nih biar nyaman. Semua ente maunya baru. Dikatakan apa? Laisal id man tazayyana bil markub, walakinnal id man yartagil uslub. Bukan orang yang berhak mengikuti hari raya, mereka itu yang menggunakan semuanya serba baru. Walakinnal id man yartagil uslub. Akan tetapi orang yang berhak mengikuti hari raya Idul Fitri adalah orang yang akhlak dan adabnya bertambah dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisal id man labisa jadid, walakinnal id man ta'atu tazid. Bukan orang yang berhak mengikuti hari Idul Fitri adalah orang yang pakaiannya semua serba baru, kendaraan baru mau. Walakinnal id man ta'atu tazid. Akan tetapi orang yang berhak mengikuti hari raya adalah orang yang ketaatannya bertambah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalimat minal aidin wal faizin butuh perjuangan. Bukan orang yang enggak puasa, yang enggak menjaga Ramadannya, minal aidin wal faizin, bukan. Ya, makanya jangan lupa masih ada sekarang kalau tidak salah tanggal 20 berapa Syawal nih? 21, 23 sekarang nih. Kalau tidak salah masih ada kesempatan puasa. Ya, puasa Syawal. Ya, barang siapa man shoma Ramadan tsumma yutba'u sit min Syawal fa ka'annahu shoma dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh kemudian diikuti dengan puasa 6 Syawal, maka pahalanya sama seperti dia puasa 1 tahun. Ada 3 cara untuk puasa Syawal. Yang paling bagus yang pertama, hari kedua Syawal dia itu puasa. Itu 6 hari. Kemudian yang kedua, puasa tidak di hari kedua, tapi bukan di hari kedua, apa hari ke-15, apakah apa, tapi tetap langsung berurutan 6 hari. Itu yang kedua. Ada yang ketiga, dia puasanya masih di bulan Syawal tapi nggak berurutan, dia barengin sama Senin Kemis. Puasa Senin Kemis dia puasa sekaligus sunnah Syawal, itu dapat. Jangan lagi cuman itu. Kalau ente ada yang harus ente godok puasa Ramadan ente, khususnya bagi orang rumah, orang perempuan, ada yang halangan,
kemudian di Ramadan dia di Syawal dia mau qadha, bagus. Jadi dia qadha Ramadannya, kita qadha Ramadan sekaligus kita puasa Syawal. Kalau jatuhnya di hari Senin atau Kamis sekaligus kita puasa sunnah Senin Kamis. Jadi dapat semua tuh, qadhanya dapat, puasa Syawalnya dapat, puasa sunnah Senin atau Kamisnya dapat. Dapat semua itu. Itu. Tapi kalau qadha harus niatnya sebelum adzan subuh, tabyitun niyah. Niatnya harus diinepin. Artinya apa? Sebelum adzan subuh tuh kita niat. Kalau kita mau qadha Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah Syawal atau Senin Kamis, misalnya kita ketidur habis subuh, kita tidur, bangun jam 9, jam 8. Wah, saya dari tadi nih habis subuh saya belum makan, sebelum subuh saya nggak makan nggak minum, habis subuh saya tidur lelah, bangun jam 10, belum makan belum minum saya misalnya. Kalau gitu saya puasa Senin, sunnah Senin Kamis atau puasa sunnah Syawal, sah. Kalau puasa sunnah tuh niatnya sampai sebelum tergelincirnya matahari, waktunya sampai sebelum waktu duhur. Tapi kalau udah lewat waktu duhur, inti mau puasa sunnah itu udah nggak sah, udah nggak bisa. Karena puasa sunnah batasnya itu sampai sebelum waktu duhur, ya, tergelincirnya matahari. Ya, insya Allah kita dipertemukan lagi oleh Allah dengan Ramadan yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Wa yu'id alaina sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam, zaidin la mutagisin, radin ghaira zatihin, mujtamiin la mutafarrijin, makbulin la matrudin, wa ala ta'atika ya arhamar rahimin. Kita lanjut kajian kita. Hari ini adalah hari pertama daripada kajian subuh yang menjadi jadwal saya, ya. Dikatakan di sini al-faidatul ula, ya, li qada'il hawaij. Ini pengarang kitab ngasih kita resep nih. Kalau kita sakit dapat resep dari dokter, kita senang, kita tebus itu obat. Padahal obat dokter hanya menjadi wasilah. Adapun hakikat yang menyembuhkan penyakit Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau inti ke dokter, periksa ke 24 jam ke dokter, masuk ke ruang periksa Ustaz Ferry, paling dokter bilang tiduran dulu, ditensi. Habis ditensi atau langsung duduk, pasti dokter nanya, keluhannya apa nih sakitnya? Bapak ibu keluhannya apa? Kalau dokter nanya keluhannya apa, kita nggak jawab, dokter bisa nggak kasih obat kita? Keluhannya nih apa? Diem aja deh. Woi, kesini apa keluhannya nih? Pusing? Apa perut mual? Apa-apa? Diem aja nggak ngomong. Wah, diusir, udah keluar. Mana tahu dokter? Artinya dokter dia secara dohir iya, dia ngobatin setelah dia tahu penyakit keluhannya itu apa. Tapi kalau ente pusing, kenapa ente pusing sebenarnya ente, ya? Tapi ente bilang mual, yang dikasih sama dokter obat pusing, obat mual. Padahal ente pusing nggak mual. Coba, itu secara dohiriyah. Tapi kalau ente punya penyakit batin, itu dokter nggak tahu. Periksa, general check up, wah bagus, sehat. Denyut jantung 70-80, darahnya 120/80, normal, sehat. Dokter bisa tahu gak di hati ente ada sifat iri? Dokter bisa tahu di hati ente ada sifat dengki?
ada sifat hasud, ada sifat adu domba, ada sifat ingin nguasain hak orang lain, ada sifat ingin ngejatuhkan orang lain. Bisa tahu dokter. Dohirnya itu sehat, tapi batinnya yang tinggal sehat. Kita umat Nabi, umat Islam, jangan kita pikirin yang sehat dohir kita, batin yang kita pikirin. Hati kita bersihin. Kalau hati kita sudah sehat, dohir kita ikut sehat. Kalau hati kita sudah nggak ada iri sama orang, nggak ada dengki, nggak ada hasud, nggak ada kebencian, nggak ada adu domba, nggak ada merasa sifat lebih baik dari orang lain amal kita. Kalau batin kita sehat, dohir kita insya Allah sehat. Itu, ya. Jadi di sini pengarang kitab nih kasih kita kunci resep. Apa resepnya? Liqadha hawaij, untuk menunaikan hajat-hajat kita. Kalau kita ada hajat nih, kita ada hajat, tunaikan hawaij, hajat-hajat. Qala Abdullah bin Umar bin Khattab, dikatakan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, man kana lahu hajatin falyusumil arbi'ah wal khamis wal jum'ah, fa idza kana yaumul jum'ah tutahhir waraha ilal jum'ah wa tasaddaq bi sadaqatin gallat aw kathurat ma baina ar-rib ila ma fawqa wa ma kathura fa afdal. Fa idza shalla al-jum'ah qala Allahumma inni as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm alladzi mala'at 'azamatus samawati wal ard wa as'aluka bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwa alladzi 'anat lahu al-wujuh wa khada'at lahu ar-riqab wa ashad lahu al-aswat wa jalat minhu al-qulub wa zarakat minhu al-'uyub an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa an tu'tiyani hajati wa hiya kadza wa kadza. Wa qala radhiyallahu an yaqulu la tu'allimu la ta'lamuha sufaha'akum fayad'una ba'dhum ala ba'd wa yustajabu lahum. Nah, ini apa dikatakan oleh Abdullah bin Umar, kalau kalian ada hajat, anak daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang bernama Abdullah, kalau kamu ada hajat, kita kan hajat kita ini banyak, nggak habis-habis hajat kita. Udah kita minta hajat ini satu berhasil, ada lagi hajatnya minta. Urusan kita nggak habis-habis. Jadi kalau kita ada hajat, ya diajarkan di sini falyasumul arbi'ah, maka dia puasa di hari Rabu. Dia puasa 3 hari, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Ini boleh diamalin kalau punya hajat nih. Rebo, Kamis, Jumat, ya. Dan di hari Jumatnya itu, pas kita puasa di hari Jumatnya, puasa yang ketiga, bersuci kita. Arti kita mandi, kita bersuci, ya. Kemudian kita berangkat ke masjid. Habis kita mandi, bersuci, pakai minyak wangi, tatayab, kita berangkat ke masjid. Usahakan kalau ke masjid itu jangan pas azan. Ini udahan 5 waktu pas azan ke masjid. Jumat jangan pas azan. Usahain dong sekali-sekali kita Jumat dapatnya apa? Bagara, dapatnya onta yang datang pertama. Yang kedua dapatnya sapi. Yang jam ketiga dapatnya ayam. Masih bagus ayam. Yang keempat dapatnya telur. Kita datang yang kelima udah nggak dapat apa-apa, azan baru datang. Kalau kayaknya kita rugi, kita nih ke masjid nih kalau belum azan rugi, kita rugi. Ente masuk ke masjid, langkah kaki yang pertama
lillahi alainataki fi hadzal masjid madumtu fihi. Inti langkah kaki yang pertama masuknya, langkahnya itu tuh dihitung ibadah sama Allah. Inti duduk apalagi. Jadi usahakan jam 11 tuh udah di masjid, baca Yasin, baca Kahfi, berselawat. Wah, saya kalau datang duluan ngantuk beb, bisa-bisa tidur di masjid. Nggak apa-apa, bagus itu. Jadi hari yang ketiga, hari Jumat, inti ke masjid, bersuci ke masjid. Wa tasaddaq bi sadaqatin. Nah, waktu inti di masjid itu inti sedekah, sedikit atau banyak. Ma baina raghib ila mafaga wa makathura. Itu sesuai kemampuan inti. Itu. Jadi jangan kita itu enggak sedekah sama sekali di hari Jumat, jangan. Makanya ada kan Jumat barokah ya. Jumat barokah. Suka bikin nasi, bikin apa dibagi-bagi gitu. Ke masjid inti yang afdol tuh sedekahnya waktu pas inti jalan ke masjid. Inti jalan ke masjid, ada orang yang berhak, yang susah, inti kasih. Itu yang bagus. Atau kalau inti sampai di masjid, ya inti masukin kotak amal duit. Jangan nyari duit yang paling kecil jumlahnya. Lihat dompet Ustaz Peri, wah ini merah sayang nih. Ada lagi yang biru 50, jangan deh. Cari. Kalau yang ada cuman merah sama yang biru yang 50, dia kagak mau amal. Ya. Makanya duit yang ribuan, yang 2.000-an, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, itu dia ngomong sama duit yang 100.000 sama yang 50.000. Kata duit yang 100.000 sama yang 50.000, ya, ah kamu nih lecek banget sih, dekil kamu nih lecek. Kata duit yang 2.000, 5.000, 10.000, iya nggak apa-apa, saya lecek. Saya banyak digunakan, orang banyak membutuhkan saya. Saya juga banyak orang memasukkan saya ke kotak amal, nggak pakai mikir-mikir. Orang nguarin duit, nguarin saya, nggak mikir-mikir. Tapi nggak seperti kamu. Kata duit yang rician sama yang 100.000, 50.000. Kamu keluarnya tuh nggak gampang. Dan kamu ini selalu ada sama orang kaya, ya. Jadi saya lebih banyak dimanfaatkan, dibutuhkan dengan orang-orang susah. Kalau kamu dibutuhkan hanya orang kaya saja katanya. Nah, jadi kalau kita amal sedekah yang pantas, yang baik kita berikan. Sama kayak korban. Korban itu kan kalau yang mampu. Kalau inti nggak mampu jangan korban. Maksain mau korban. Beli kambing kecil kayak kucing. Inti ini belum mampu, berarti jangan maksain. So korban beb ngutang. Inti belum mampu, jangan maksain. Dalam Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu. Kemudian wa makatsara fa huwa afdal. Fa idza shalal jum'ah qala. Habis kita selesai salat Jumat, habis kita ke masjid, kita udah beramal, selesai sholat Jumat, kita berdoa. Kita baca doa, bagus ini doa. Allahumma inni as'aluka bismika. Ya Allah, dengan ini aku meminta kepadamu. Bismika, dengan nama kamu yang mulia. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Aku meminta dengan namamu, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang tidak ada ilah kecuali Allah, al hayyul qayyum, yang hidupnya kekal abadi. La ta'khudhu sinatu wa la naum, alladzi mala'atil 'azamatu samawati wal ard,
wa as'aluka bismillahirrahmanirrahim, dan aku meminta dengan bismillahirrahmanirrahim, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah kecuali Allah, alladzi anat lahul wujuh wa hadat lahul ragab wa asyad lahul aswat wa jalat minhul qulub, yang kesemua kehendak ada di tangannya, yang semua kehendak ada di tangan Allah. Itu kita harus yakin, Pak. Semua kehendak itu di tangan Allah. Enggak ada yang bisa menghendaki apapun ceritanya, bentuknya, kecuali dengan kehendak Allah. 2 hari yang lalu apa kapan ada gempa di Sumatera Barat ya kalau nggak salah, 6, sekian. Siapa yang bisa goyangin tuh gempa? Bu Habib, ada nih presiden ini, presiden itu, pejabat ini, pejabat itu, orang pinter ini, pinter itu. Coba suruh dia buat gempa, bisa gak? Gak bisa. Jangan lagi buat gempa. Suruh dia bikin uban aja satu, bisa gak bikin uban tuh rambut? Bikin uban. Makanya orang kalau rambutnya udah mulai putih, ada ubannya, jangan dicabut itu uban. Bukan ente jadi hitam rambut ente. Orang kalau uban dicabut itu makin cepat beruban rambut. Makanya nyabut uban hukumnya makruh. Karena di saat uban ente cabut, itu pori-pori ente itu yang di sebelah itu kebuka semua, jadi lebih mudah putih rambut ente. Biarin aja. Uban itu kan hiasan dari Allah. Coba Ustaz Peri jenggotnya tuh putih, itu hiasan dari Allah. Saya masih hitam, saya pengen putih, nggak bisa. Ustaz Peri udah putih dihitemin, bisa disemir. Ntar numbuhnya hitam lagi apa putih? Ini kita nggak bisa apa-apa, udah mau macam-macam, mau bikin uban satu aja bisa nggak? Nggak bisa. Bagaimana disuruh bikin sayap nyamuk? Tipisnya kayak apa itu sayap nyamuk kira-kira? Ada orang yang bisa bikin setipis sayap nyamuk. Ya. Jadi dikatakan di sini dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, yang semua kehendak ada di tangannya. Jadi kita nggak usah takut. Itu. Hidup jangan takut miskin, jangan takut susah, jangan takut nggak makan. Kalah kita sama ayam. Ayam pagi-pagi dikukuruyuk, petok-petok, diturun, dicari makan, digunain cekernya. Masuk sore temboloknya penuh, pagi keluar lagi begitu. Nggak bingung ayam urusan makan? Nah masa kita manusia yang dikasih akal bingung? Tinggal bagaimana ikhtiarnya kita ya. Dan yang bisa membulak-balikan hati itu Allah. Hati kita yang bisa bulak-balik, Pak. Ya mughallibul qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala taatik. Jadi kita minta sama Allah setiap habis sholat sebelum salam tuh, habis tahiyat sebelum salam kita baca ya mughallibul qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala taatik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan memeluk Islam, beriman kepadamu ya Allah. Itu wazarakat minhul uyub, dan semua aib-aib kita nggak bisa diumpet-umpetin sama Allah, Pak. Kita punya aib nggak bisa diumpetin sama Allah. Gimana ya, ada satu orang ahli maksiat, dia datang ke ulama. Dia sudah membunuh 99 orang dia bunuh. Dia sudah berzina 99 kali. Dia datang ke satu orang, saya mau tobat kata dia. Oh iya bagus. Saya sudah membunuh orang 99 kali. Saya sudah berzina 99 kali.
saya mau tobat. Oh ya udah, nggak apa-apa. Innallaha ghafurur rahim, katanya Ustaz. Allah mau pengampun, ya tobat nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Hah? Apa? Izinkan saya membunuh orang 1 kali lagi jadi 100, sama izinkan saya berzina sekali lagi jadi 100. Dia minta izin sama Ustaz. Wah, kata Ustaznya, wah nggak ada. Masa inti mau tobat izin dulu sama ini, zina sekali lagi, bunuh sekali lagi? Nggak ada. Ilmunya belum sampai nih Ustaz. Akhirnya dia tanya Ustaz yang bisa betul-betul menerima syarat dia. Ada di ujung, di bawah gunung, ahli sufi. Dia datang, sama, saya mau bertobat, udah bunuh 99, zina 99, saya mau lakukan sekali lagi biar 100. Gimana? Boleh? Oh ya boleh, nggak apa-apa. Kata Ustadznya, boleh nggak apa? Jadi boleh nih, saya mau berzina sekali lagi, mau bunuh 100, boleh, kata Ustadznya, nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya, kata Ustadz. Kamu aja mau tobat ada syaratnya, mau zina bunuh sekali lagi ada syaratnya, kata Ustadz. Apa syaratnya? Nggak banyak, kata Ustadz, 3. 10 saya kerjain Ustadz, asal boleh lagi. Dianggap remeh nih Ustadz sama dia. Ini Ustadz apa? Kok saya mau tobat diizinin lagi membunuh, berzina? Dia nggak tahu nih ahli sufi. Ada 3 syarat. Apa syarat 3? 1, silakan Anda berzina, silakan Anda membunuh. 1 syaratnya, tapi Anda jangan ada di atas muka bumi Allah. Anda lakukan itu jangan di atas bumi. Waduh, dipikir, wah bisa di pesawat, bisa di mana, pokoknya nggak boleh nempel sama bumi. Wah bisa di atas laut, bisa di apa, pikiran dia. Yang kedua, lebih berat lagi syarat yang kedua. Boleh Anda lakukan itu, tapi syarat yang kedua, jangan Anda lakukan di bawah naungan langit Allah. Mana? Kita naik ke atas sudah langit, mau kemana lagi kaburnya nih? Geleng kepala deh. Aduh, berat. Yang kedua. Terus yang ketiga, kalau Anda ingin berzina, ya, Anda coba dulu itu kemaluan Anda itu pakai kena api lilin itu berapa lama kuatnya? Ada gak yang kuat kira-kira? Lilin nih, lilin kan kecil, cantelin, kuat itu ujungnya. Kalau ente kuat 5 menit boleh 5 menit. Kalau ente kuat sejam dibakar ujung ente boleh sejam. Wah, mana ada yang kuat? Ini mustahil, nggak mungkin saya bisa lakukan ini semua. Akhirnya kata Ustaz, nggak bisa kamu kerjakan. Nggak bisa. Baru 3 syarat. Apakah kamu tidak tahu, kata Ustaz, dimanapun perbuatan yang kamu lakukan, sesungguhnya Allah Maha tahu atas perbuatan yang kamu lakukan. Akhirnya dia menangis. Dia betul-betul bertobat di tangan Ustadz itu. Nah, jadi kita bertobat sama Allah ya harus betul-betul. Kemudian sudah isyrak ya? Belum. Kemudian dikatakan wazarakat minhul uyub, ya, dan yang membolak-balikan hati kita Allah, ya, yang Allah itu tahu bagaimana kekurangan kita, Allah tahu. Antusalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa antutiani hajati wa ya kada wa kada. Habis itu, habis dia baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad,
ya dia berdoa, sebutin hajat dia, doa. Jadi doa itu diawali dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Nabi Muhammad dan keluarganya, baru dia berdoa. Itu adab daripada doa. Makanya lihat ustadz-ustadz kalau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, taruh nggak sebutin Bismillah, tapi di situ ada Alhamdulillahirabbil alamin, nama Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini aneh bin ajaib. Sekarang ini banyak orang yang bicara tentang keabsahan daripada nasabnya para habaib, tapi tidak mau datang ke lembaga Rabithah Alawiyin, tapi tidak mau diskusi dengan orang yang ahli nasab, tapi ngomongnya di medsos saja. Habib nggak ada, Habib begini nasabnya, tapi nggak mau di saat diajak diskusi, nggak mau. Ada itu ustadz belajarnya tuh. Kalau ada kiai yang dibilang begitu, saya nggak yakin kiai itu. Gimana? Dia belajarnya sama siapa coba? Ini yang bawa Islam ke Indonesia ini siapa? Belajarnya yang benar. Anda mau buka kitab apa saja, yang bawa Islam ke Indonesia ini siapa? Itu Wali Songo. Wali Songo itu adalah semuanya anak cucunya Rasulullah, kecuali Sunan Kalijaga yang tidak, yang asli orang Ajami. Inti mengingkari masuknya Islam ke Indonesia sebab Wali Songo inti ingkari, sama seperti inti mengingkari terangnya matahari di siang bolong. Makanya ini butuh. Tapi kalau saya tidak suka bahas-bahas seperti ini, ya saya hanya katakan kalau ada ulama-ulama yang model begini, itu saya ibaratkan ulama musiman. Ulama musiman, ustadz musiman, kiai-kiai musiman. Itu kalau mau musim pemilu timbul tuh kalau mau pemilu tuh. Ya ini kalau saya bilang ulama yang begini nih, ulama yang kayak yang seperti jamur, tapi bukan jamur yang bisa dimakan. Jamurnya racun. Numbunya juga bukan di tempat yang bagus. Numbunya di comberan. Musim hujan. Tuh kalau musim hujan, comberan tuh, got-got comberan, paret-paret itu suka jamur timbul karena hujan. Dan itu jamur nggak bisa inti makan inti koit. Nah saya ibaratkan kiai-kiai yang begini nih, kiai musiman, kiai pemilu. Jadi bagaikan kiai jamur yang numbunya jamur itu di musim hujan, kiai yang begini timbulnya di musim pemilu. Coba ntar ente lihat di TV, banyak nih kiai-kiai ini timbul nih, yang dukung ini, yang dukung itu. Ntar ada aja yang bilang, wah ini calon presiden ini nasabnya ke Wali Songo ke apa. Jangan. La ilaha illallah. Makanya ente dikasih sama Allah akal, punya mata, gunain akal ente, mata gunain. Di saat ente memilih orang yang menjadi tanggung jawab amanah terhadap rakyat Indonesia, ya ente gunakan akal ente, mata ente gunakan, ente lihat. Hindari udah karena uang kita milih seseorang, hati-hati, jangan, hindari itu. Kita mau cari ya presiden yang kedepannya itu betul-betul bertugas untuk apa? Untuk memakmurkan daripada rakyat Indonesia. Kita tidak butuh presiden yang menjadi petugas partai, bukan. Tapi kita butuh presiden ini yang betul-betul memakmurkan, cinta dengan rakyat Indonesia, yang tidak membentur-benturkan antara aparat dengan masyarakat.
Yang sayang cinta dengan aparat penegak hukumnya, yang hukumnya tidak dibakal main. Itu. Nah, ini Masya Allah. Makanya hati-hati ente. Ya, jadi kadang-kadang ente mau doa dari mana? Kuncinya kalau ente nggak sebutin nama Nabi Muhammad. Ente sholat aja kalau ente nggak sebut nama Nabi Muhammad, nggak sah sholat ente. Nggak sah. Asyhadu an la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullah, nggak sah sholat ente. Harus kita sebutin nama Muhammad. Paling sedikitnya tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, baru assalamualaikum, baru sholat ente sah. Itu paling sedikitnya tahiyat. Yang afdolnya pakai Ibrahimiyah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu yang afdal. Nah, kalau intinya nyebut nama Nabi Muhammad, benci dengan anak cucu keturunan Nabi Muhammad, bagaimana Allah mau ijabah doa ente? Gimana? Saya sayang beb sama presiden nih beb, tapi cucunya presiden ente kamplengin, sayang nggak kira-kira? Nggak sayang. Saya sayang beb dengan murabbi beb. Saya cinta dengan murabbi Habib. Siapa nggak cinta dengan murabbi? Dengan murabbi kita almarhum Kiai Muhammad Remilal. Kita cinta sampai saat ini, dan sampai kapanpun tidak akan lagi ditemukan sosok seorang kiai yang bisa menggetarkan jiwa jutaan umat manusia dengan zikirnya. Tidak ada lagi bisa ditemukan yang bisa menggetarkan hati jiwa. Ya, kita sayang beb dengan murabbi, tapi ente benci sama keluarganya. Di mana letak sayang ente? Saya cinta dengan murabbi, tapi ente benci sama muridnya. Di mana letak sayang ente? Ente cinta tapi ente benci muridnya. Saya sayang dengan murabbi Habib, tapi ente nggak jaga peninggalan murabbi. Di mana letak cintanya ente? Jangan. Jadi kita harus belajar itu sesuai dengan jalurnya, dengan alurnya. Jangan kita sembarangan belajar dapat ustadz. Ntar ente dapat ustadz yang saya kunut nih beb, tapi anak saya belajar dari pondok pulang ke rumah nggak pakai kunut sholat. Jangan ente salahin anak ente, salahin diri ente. Di mana ente taruh? Beb, kan kunut nggak wajib betul, tapi ente mesti tahu, belajar dulu. Nah, jadi jangan salahin anak kita, di mana ente taruh anak-anak ente. Artinya kalau udah biasa pakai kunut ya pakai kunut, jangan ditinggalin kunut. Di sini tarawih berapa rakaat Ustaz Ferry? 2-3 mau witir. Nah, udah bagus. Jangan yang dari 2-3 dikurangin jadi 11 sama witir, jangan. Jangan dong. Giliran pahala ibadah maunya dikit, duit maunya banyak. Nih orang, bedanya orang tolol sama orang PA nih. Dua-duanya tolol, dua-duanya PA. Nih tolol, nih PA sama juga tuh. Bedanya orang tolol, PA, bodoh dengan pintar. Kalau dikasih tawarin duit nih, ada duit 11.000, ada duit 11 juta, sama duit 23 juta. 11 rakaat sama 23 rakaat. 11 juta sama 23 juta. Kalau ente disuruh pilih, ente pilih yang mana kira-kira? Yang 11 juta atau 23 juta? Kalau ente pilih 11 juta, PA ente namanya. Ya. Orang pinter wah, duit 23 juta yang banyak. Ambil. Nah, kalau orang yang beriman dengan Allah, yang ketakwaannya tinggi, 11 rakaat sama 23, oh diambil 23, perbanyak ibadah di Ramadan. Itu ya. Insya Allah Allah kasih keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan talqin dzikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ya Rabbana, hidupkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah, matikan dengan kalimat la ilaha illallah, bangkit di padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah, bersama ahli la ilaha illallah, di bawah bendera la ilaha illallah, yang mana bendera tersebut di tangan Muhammad Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu sallam alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.